Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai proses masuknya agama Islam ke Nusantara. Langsung saja ya. Yang pertama, kita bahas dulu teori Gujarat. Teori Gujarat ini adalah teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama kali dikemukakan oleh Sulocurji dan Pitznapel. Kemudian mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat itu ketika abad ke-13. Islam masuk ke Indonesia melalui wilayah-wilayah di anak benua India. Kemudian adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik Al-Saleh, yang bercorak khas Gujarat. Nah, dapat dijelaskan di poin yang keempat ini, kenapa kok kita mengambil dari teori Gujarat? Karena memiliki kesamaan ornamen batu nisan yang ada di Gujarat atau yang ada di India. Jadi batu nisan yang ada di Gujarat dan di Samudra Pasai itu memiliki kesamaan atau kemiripan. Maka dari itu para sejarawan mengungkapkan pendapat bahwa masuknya agama Islam itu dari Gujarat. Buktinya apa? Buktinya adalah kesamaan batu nisan atau ornamen tersebut. Kemudian, nah ini ornamennya. Ornamen ini mirip yang ada di Gujarat. Nisan ini sebagai bukti bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Ini juga ada, nah gambar di samping ini juga memiliki kesamaan makam yang ada di Kambai, Gujarat. Kemudian ini dapat disimpulkan bahwa batu nisan ini disebut diimpor langsung dari Gujarat karena memiliki ornamen dan ciri khas yang sama. Selanjutnya adalah teori Persia. Pencetus teori ini adalah Husain Jajadiningrat. Kemudian pendapatnya atau pemikirannya adanya kesamaan budaya dan tradisi. Contohnya tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura, hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali. Ini nanti berkembang di Sumatera Barat yang disebut adalah Tabot. Kebudayaan ini sama dengan kebudayaan yang ada di Persia. Maka dari itu pula Husain Jajadiningrat ini berpikiran bahwa masuknya agama Islam itu dibawa oleh orang-orang Persia. Kenapa kok seperti itu? Buktinya apa? Buktinya kebudayaan yang ada di Persia itu mirip dengan kebudayaan yang ada di Sumatera. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa masuknya agama Islam melalui atau dibawa oleh orang-orang Persia dengan bukti kesamaan atau kemiripan kebudayaannya. Gitu. Ini kebudayaannya. Jadi kayak lebih kayak festival kayak gitulah. Selanjutnya yaitu teori Makkah. Teori Makkah ini dikemukakan oleh Hamka, kemudian mengatakan masuknya agama Islam langsung dari Mekah yang dilakukan oleh pengembara atau seorang musafir yang datang ke Nusantara. Kemudian pendapat ini didukung oleh Antoni yang menurutnya proses Islamisasi dilakukan oleh orang-orang musafir atau pengembara tersebut yang langsung dari Arab. Ini jalur perjalanannya. Kalau yang biru itu lewat laut, kalau yang orange lewat darat. Nah, salah satu saluran masuknya agama Islam ke Indonesia itu adalah jalur perdagangan. Nah, perdagangan merupakan cara efektif penyebaran Islam ketika waktu itu karena para pedagang langsung berhubungan dengan raja, bangsawan, dan rakyat untuk memperoleh perdagangannya atau barang. Jadi misalnya pedagang dari Arab ke Indonesia, kemudian India ke Indonesia, selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Apalagi yang dipengaruhi pertama kali itu adalah raja. Ketika rajanya sudah memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya juga ikut dalam Islam juga. Seperti itu. Selanjutnya jalur perkawinan. Jalur perkawinan proses masuknya Islam ini terjadi karena terjadinya pernikahan antara orang yang lebih dulunya Islam dengan yang belum Islam. Dengan demikian, anggota keluarga yang non-muslim pun akhirnya memutuskan untuk
mengantu agama Islam gitu. Contohnya Putri Campa kawin dengan Raja Brawijaya yang kemudian berganti nama Raden Patah yang sebelumnya Hindu kemudian berganti menjadi Islam. Tasawuf. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia menyukai hal-hal yang mistik. Jadi tasawuf itu lebih kayak bagaimana kita melakukan ritual tapi dengan berdoa pada Tuhan atau Allah gitu ya. Jadi efektif banget ke Indonesia karena di Indonesia sebelumnya kan mempercayai hal-hal yang berbau mistis kayak gitu. Jadi aliran tasawuf ini cepat cepat diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya saluran pendidikan ini lebih ke pesantren atau pendidikan keagamaan. Selanjutnya adalah kesenian yang ini ya, menyebarkan ajaran Islam melalui seni. Jadi ketika dalam pertunjukan atau pementasan diselingin unsur-unsur agama Islam untuk menarik para pengikutnya. Ini udah selesai. Semoga penjelasan singkat ini bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah mohon dikoreksi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.